Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bersyukur untuk segala kebaikan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami diperhatikan Tuhan. Kami bersyukur kami dijaga oleh Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami butuh hikmat-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk memahaminya. Mampukan kami menangkap pesan Tuhan. Sehingga kami mengerti bagaimana kami harus hidup menjalani hari-hari kami dalam tuntunan firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami, mengarahkan langkah hidup kami. Berkati kami Tuhan, hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, Tuhan berkatilah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menghadapi pergumulan itu dan menata hati kita. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan yang hari-hari ini bukan semakin lebih baik secara ekonomi, situasi keadaan bukan menjadi semakin baik. Bapak Ibu Saudara, kita bepergian kemana-mana, kita mendengar kabar yang tidak mengenakkan, yang tidak menyenangkan. Selalu ada berita negatif, selalu ada kabar buruk. Bagaimana kita juga dalam hari-hari hidup kita, kadang-kadang kita berjumpa, bahkan mungkin nggak kadang-kadang Bu Pendeta, tapi seringkali ketemu situasi atau keadaan yang mendatangkan kesusahan, yang mendatangkan kesedihan, yang mendatangkan kedukaan. Bagaimana saat kita yang biasanya sehat mendadak atau tiba-tiba divonis sakit dan hidup kita nggak lama lagi, gimana menjalani waktu-waktu yang tidak mudah ini? Kita yang sebenarnya berharap sesuatu untuk bisnis, untuk usaha kita lebih baik, tapi yang terjadi ternyata sebaliknya. Bapak Ibu yang membesarkan anaknya, dipikir waktu anaknya kecil lebih berat, tenaganya lebih sulit, tapi begitu sudah lebih besar ya rasanya lebih lega ya. Tapi ternyata semakin dewasa anak, pergumulannya juga semakin meningkat. Tidak ada yang menjadi semakin lebih baik. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana orang percaya ini memiliki kemampuan, kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah, menghadapi situasi yang sulit. Mari kita bersama-sama belajar. Ada dua hal yang harus dilakukan supaya kita bisa memiliki kemampuan, kekuatan, dan kita menjadi tetap bisa bersukacita sekalipun keadaan tidak mendukung kita. Sekalipun situasi tidak mendukung kita, tapi kita bisa menikmati sukacita di tengah-tengah situasi yang ada. Yang pertama, mari kita bersama-sama itu memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, ya. Di ayatnya yang ke-15, hati yang gembira. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hati yang gembira ini itu kan kegembiraan dari dalam ya. Bukan kegembiraan yang hanya nampak di wajah kita. Orang itu wajahnya berseri-seri, segar, sukacita. Bukan dikatakan karena dia memiliki sesuatu yang sangat berharga, dia memiliki harta yang banyak, tidak. Tapi intinya adalah hati yang gembira. Kembali lagi, kalau hati yang gembira, apa yang sebenarnya selama ini menjadi sumber kegembiraan Bapak Ibu Saudara? Kalau kegembiraannya hanya berdasarkan gaji, waktu gaji dapat gaji, waktu terima uang, ya mukanya senang sekali. Tapi begitu gajinya berkurang, kegembiraannya habis. Apa yang menjadi kegembiraan Bapak Ibu? Waktu pergi makan-makan di luar, gembira sekali.
Tapi begitu waktu mau bayar, pulang udah nggak gembira lagi. Karena uangnya sudah berkurang. Mungkin sumber kegembiraan anak-anak Tuhan ini adalah karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi saat kita punya Tuhan, hati kita masih bisa bersuka cita. Kenapa? Hari ini aku dipegang Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku punya pengharapan. Maka sekalipun keadaan kita tidak mendukung, kehadiran Tuhan itu mendukung kita. Dan kehadiran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan membuat hati kita tetap bisa gembira, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dibela Tuhan, kita didampingin Tuhan, apapun situasi yang terjadi kita bisa gembira. Dan orang yang hatinya gembira dikatakan itu mukanya berseri-seri, mukanya bersemangat. Hati yang gembira itu mukanya berseri-seri, ya berbunga-bunga, berbinar-binar ya gitu, memancarkan sukacita. Kenapa? Karena hatinya gembira. Bapak Ibu Saudara, jangan sandarkan kegembiraan kita berdasarkan orang-orang yang mengasihi kita. Karena akan ada waktunya orang-orang yang biasa mengasihi tidak lagi mengasihi kita. Ada waktunya orang-orang yang berkata, aku mengasihimu. Tapi waktu kita pengen nangis, kita pengen didengar, mereka sibuk. Gak ada waktu buat kita. Yang selalu stay, yang selalu ada untuk kita adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan dasarkan kegembiraanmu, ya aku bersyukur, aku bahagia karena ada orang yang mencintai aku. Pasanganku kah, anak-anakku kah, bestiku kah, rekan pelayanan. Bisa sewaktu-waktu mereka semuanya pergi jauh dari kita dan gak ngerti keadaan kita. Bahkan gak tahu saat hati kita sedang terpuruk di paling bawah. Tapi Tuhan Yesus selalu ada. Maka saat kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, melekatkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan tetap gembira. Sekalipun gak ada orang yang nanyain kabarku hari ini, sekalipun gak ada orang yang say hello kepadaku hari ini, aku tahu hari ini I am not be alone. Aku tidak menjadi sendirian. Sekalipun engkau meninggalkanku, sekalipun engkau menjauhi aku, sekalipun engkau tidak care dengan aku tidak akan pernah menjadi sendiri karena Tuhan bersama dengan aku. Dan kita bisa bergembira karena kita tidak pernah dibiarkan, ditinggalkan oleh Tuhan. Saat hati kita gembira, wajah kita menjadi berseri-seri. Kita bisa sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dikatakan gini, kepedihan hati mematahkan semangat. Saat persoalan menghantam kita, dua pilihan, hatimu mau jadi gembira atau mau jadi pedih hati. Saat kau mulai hancur, mulai pedih hati, dan kau terus menikmati kepedihan hatimu seperti seseorang menghisap permen, sedikit-sedikit terus dihisap, tambah sakit, maka hilanglah semangatmu. Tapi jika kita membangun hati kita dengan kita berkata, Tuhan bersamaku, Tuhan Yesus menampingiku, kita akan bisa kuat dan kita akan bisa bangkit semangatnya. Tapi kalau pedih, ya mereka nggak ada yang ingat aku lagi. Padahal dulu aku tolong mereka, kok mereka sekarang nggak nyapa aku sama sekali, kok nggak nanyain aku, kok nggak peduli dengan aku. Tambah semangat kita tambah habis. Kalau patah hati, pedih hati, semangatmu patah. Mari kita bersama-sama bergembira setiap waktu dengan melekat pada Tuhan Yesus. Orang berkesusahan itu buruk semuanya. Jadi kalau pedih hati, semangatnya bukan hanya patah, tapi ngerasa semua hari itu buruk. Sekalipun ada yang baik, itu sudah nggak kelihatan lagi. Tapi orang yang bergembira hatinya selalu bersuka cita. Berpesta ini bukan berpesta pora ya, tapi bisa menyanyi, bisa makan, makanan itu terasa enak. Kan berpesta begitu ya. Bukan makanannya yang jenis makanannya enak, tidak. Tapi berbicara tentang rasa. Makanan itu bisa terasa nikmat kalau hatinya gembira. Kalau pedih hati, aduh jangankan makan, selera makan aja ndak ada. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama belajar hari ini miliki hati yang gembira. Jangan hati yang pedih, jangan hati yang patah, jangan hati yang berkesusahan. Sekalipun kesusahan ada menimpa kita, kita ingat ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Supaya hati kita tetap bisa bergembira. Kita tetap bisa menikmati makanan-makanan yang ada sehingga nikmat. Ya, Bapak Ibu Saudara, sambelan aja nikmat, cocok iwak endok gitu ya. Nikmat sekali, kenapa? Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Dan orang yang bergembira bisa menikmati makanannya, bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan, bisa bertepuk tangan, bisa bergoyang. Kenapa?
Itu karena ada Tuhan. Orang yang bergembira bisa bersuka cita. Orang yang bergembira mukanya berseri-seri. Tapi orang yang pedih hatinya, semangatnya patah, semua harinya terasa berat. Yang kedua, saat kita ingin hidup dalam kegembiraan, bagaimana kita menjalani hari-hari yang susah, bukan hanya bergembira karena kita ditemani oleh Tuhan, tapi kita perlu belajar. Dalam ayat yang ke-14, hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Carilah Tuhan, bacalah firman-Nya. Kalau yang pertama tadi kita bergembira karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, teruslah belajar pengetahuan. Cari orang itu mencari pengetahuan. Orang berpengertian mencari apa yang diajarkan firman, sehingga firman ini akan memberikan kepada kita langkah-langkah menjalani hari-hari hidup ini. Firman ini menolong kita untuk kita bisa manajerial hidup, seperti kisah Yusuf, bagaimana harus mengatur pembelanjaan, penggunaan stok makanan di masa lebih dan di masa kurang. Itu semuanya belajar. Waktu kita dalam masa-masa sulit, kita terus belajar. Alkitab ini berisi firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini firman Tuhan yang akan menolong kita. Alkitab ini firman Allah yang akan memberikan trik-trik kepada kita, cara-cara untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah. Tapi bagaimana step-step semuanya, membangun rumah tangga. Buku parenting paling bagus ini ya Alkitab. Buku bagus untuk kehidupan keluarga Kristen ya Alkitab. Buku bagus dalam manajemen keuangan itu ada di Alkitab. Bapak Ibu Saudara, semuanya bersumber pada firman Allah. Saya menemukan banyak hal yang sebenarnya diungkapkan dalam Alkitab. Bagaimana tentang kita berkomunikasi, bagaimana kita saat kita mengalami konflik dengan siapa. Alkitab mengajarkan dengan jelas bagaimana menyelesaikan konflik. Saat kita belajar tentang makanan yang sehat, tentang kehidupan, menata rumah, menata waktu, mengatur waktu, Alkitab semua kasih jawaban. Maka marilah kita terus belajar hidup berpengertian, hidup mencari pengetahuan dalam Alkitab. Jadi situasi tidak mudah, situasi sulit, tapi satu, hati harus tetap gembira, sadari Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, terus tetap baca firman Tuhan, karena dengan baca firman Tuhan kita akan menjadi orang yang berpengertian, sehingga saat situasi-situasi sulit kita ngerti dan akan dipimpin oleh Tuhan. Solusinya bagaimana? Ada di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Hidup kami dalam sukacita senantiasa apapun yang terjadi, karena kami tahu Tuhan menolong kami, dan Tuhan tolong kami untuk selalu terus setia belajar firman-Mu, karena firman-Mu yang membuat kami mampu melewati segala sesuatu yang terjadi. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan berkati dan berkenan akan pekerjaan apapun yang kami lakukan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.